Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan kuliah hidrogeologi dengan topik permasalahan air tanah. Oke, permasalahan air tanah. Saya ingin mengulas kembali ya, bahwa sebelum kita lanjut mengulas permasalahan air tanah ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali pada bagian mana dari air tanah itu di siklus air atau yang kita kenal dengan siklus hidrologi. Di awal kuliah, saya kira siklus hidrologi ini sudah diperkenalkan, apakah oleh Pak Bagus atau oleh Bu Anggi, ya. Jadi kalau kita lihat siklus hidrologi itu ada siklus yang jangka pendek, ya, ada siklus jangka menengah atau sedang, ada siklus yang jangka panjang. Kalau siklus pendek dari air hujan, kemudian dia akan jatuh ke permukaan tanah atau dia jatuh ke permukaan air, kemudian dia akan terevaporasi kembali, itu kita sebutkan siklus yang pendek, ya. Kemudian siklus menengah dia akan melewati, airnya akan terinfiltrasi, kemudian akan diserap oleh tanaman sebagian besar, kemudian baru dilepaskan kembali. Kalau yang singkat atau yang jangka siklus pendek tadi, dia dari hujan turun ke permukaan lalu menguap kembali. Kemudian kalau kita lihat ini ada siklus panjang, jadi perjalanan air itu dari air hujan untuk kemudian kembali lagi dan menjadi air hujan itu memerlukan waktu yang panjang. Ya, seperti kita ketahui bahwa di siklus hidrologi itu pertama air akan jatuh, sebagian besar dia akan mengenai tanaman, sebagian besar dia akan langsung ke air, permukaan air, kemudian ada juga yang langsung permukaan tanah. Nah, air yang jatuh ke permukaan tanah, ya, baik dia yang langsung maupun dia akan melewati vegetasi pohon-pohonan, kemudian dialirkan secara perlahan, air itu akan masuk ke dalam tanah lewat infiltrasi, ya, kecepatan masuknya air ke dalam tanah, tergantung dengan permukaan tanahnya, apakah dia porus. Jika dia porus, maka dia akan menyerap air akan lebih banyak. Juga akan terlihat apakah kecepatan jatuhnya air hujan itu lebih cepat atau lebih lambat daripada masuknya air ke dalam tanah atau kecepatan infiltrasi. Jika kecepatan air hujan yang jatuh itu jauh lebih cepat daripada infiltrasi, maka sebagian besar dari air hujan tadi dia tidak akan terinfiltrasi, tapi dia akan jadi sebagai aliran permukaan. Artinya air yang akan masuk ke dalam tanah itu hanya sedikit. Dalam perjalanannya air hujan tadi akan masuk ke dalam tanah lewat infiltrasi. Di awal permukaan tanah, jika dia menemukan lapisan yang tidak bisa ditembus, maka air akan mengalir ke samping untuk menuju ke bagian badan air untuk kemudian nanti berakhir di laut. Ya. Tapi kalau lapisan dalam tanah itu dia bisa ditembus, ya, bisa ditembus oleh air tadi, artinya dia lapisan yang sudah ditembus, sehingga air akan masuk jauh ke dalam, ya, jauh ke dalam, kemudian lewat perkolasi, kemudian gaya gravitasi, kemudian dia akan sampai pada suatu lapisan di mana ada lapisan yang tidak bisa ditembus oleh air tadi, maka akan dia tertahan di situ, kemudian bagian atas juga akan tidak bisa ke atas, misalkan terkurung di situ, dia akan jadi air tanah. Ya, jadi bagian dari siklus hidrologi panjang tadi
maka itu pada satu step dia akan sampai ke air tanah. Jadi setiap air hujan yang jatuh tadi, tidak semua setiap air hujan yang jatuh tadi dia akan jadi air tanah. Ada yang baru sampai di daun, ada di pohon-pohonan, dia sudah terintersepsi, baik dia menyerap di daun itu atau diuapkan kembali oleh pohon tadi karena kondisi iklim yang memungkinkan untuk menguap kembali. Lalu yang akan jadi air tanah tadi, air yang sudah lewat infiltrasi dia masuk ke situ, kemudian menembus sampai ke lapisan bawah, ke lapisan air tanah. Nah, jadi harus diingat apa itu siklus pendek, kemudian siklus menengah, dan siklus panjang. Jadi pada siklus yang pendek tadi, air tidak sempat masuk ke dalam tanah. Jadi airnya tidak terinfiltrasi, dia langsung terevaporasi, menguap kembali ke udara. Ya. Kemudian kalau yang siklus sedang tadi juga dia tidak masuk ke air tanah, airnya akan masuk ke dalam tanah, akan diserap oleh tanaman, dimanfaatkan oleh tanaman untuk aktivitas fotosintesa dan proses metabolisme dan lain sebagainya, respirasi, kemudian akan diuapkan kembali lewat tanaman, lewat transpirasi, atau lewat tanah juga lewat evaporasi. Nah, yang akan menjadi air tanah tadi adalah siklus hidrologi yang siklus panjang. Ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang masalah air tanah, maka kita harus tahu dulu apa itu air tanah. Ya. Jadi banyak pengertian, beberapa buku dan kita temukan definisi dari tanah yang sebetulnya mirip-mirip. Ya. Kalau menurut Peter, ya, tahun 1994, bahwa air tanah itu adalah air yang tersimpan pada jalur jenuh. Tadi kita lihat waktu di siklus hidrologi tadi, air yang tidak bisa ditembus dan tertahan di situ. Kemudian bergerak sebagai aliran melalui batuan dan lapisan-lapisan tanah yang ada di bumi, hingga lapisan tersebut keluar sebagai mata air, terkumpul ke dalam kolam, danau atau sungai dan laut. Ya. Kalau menurut Sumarto tahun 89, air tanah itu ya air yang menempati rongga-rongga lapisan geologi, ya, lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan tanah, dinamakan juga sebagai lajur jenuh atau saturated zone, ya, dengan lajur tidak jenuh yang berada di atas lajur jenuh sampai ke permukaan tanah, ya, dengan rongga-rongganya yang berisi udara dan air. Ya. Kemudian menurut Bower, ya, tahun 78, air tanah itu, ya, merupakan sejumlah air di bawah permukaan bumi yang kemudian dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase dengan pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang secara alami, ya, akan mengalir ke permukaan tanah melalui rembesan atau suatu pancaran. Ya. Lalu bagaimana menurut Doty? Ya, air tanah itu air yang berasal dari dalam tanah, ya, bermanfaat sebagai sumber air bagi flora, fauna maupun manusia. Selain itu, air juga berperan sebagai bagian utama dari siklus hidrologi. Topik kita hari ini adalah permasalahan air tanah. Lalu apa saja permasalahan air tanah yang bakal ada menjadi permasalahan dalam air tanah itu? Jadi yang pertama, kalau air tanah itu kan akan dimanfaatkan untuk aktivitas kehidupan manusia, tidak hanya sebagai
air minum, juga air keperluan lain, ya bisa sampai dipompa untuk kemudian dimanfaatkan untuk tanaman, kemudian bisa juga untuk industri dan lain sebagainya. Jadi si air seperti kita lihat di siklus hidrologi tadi, bahwa akan ada air pada saat terjadi hujan, akan terjadi penambahan air tanah itu. Kemudian dalam kurun waktu yang sama juga tentunya akan digunakan air yang ada di dalam tanah tadi, air tanah tadi untuk dimanfaatkan. Bagi kita di Kota Jambi, ya, di Provinsi Jambi, mungkin masalah air tanah ini belum merupakan satu permasalahan yang serius, ya. Tapi untuk di kota-kota besar seperti Jakarta, air tanah ini sudah menjadi permasalahan karena masyarakatnya lebih menginginkan untuk menggunakan air tanah daripada menggunakan air pump. Ya. Lalu jika pengambilannya secara berlebih, ya, bahwa air yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan air yang akan dikeluarkan lewat pemanfaatan pengambilan oleh masyarakat, maka akibatnya, ya, karena airnya sudah terkuras, maka akan terjadi rongga-rongga tadi yang awalnya diisi oleh air, sehingga air yang akan keluar situ maka akan tertinggal oksigen saja di situ, udara, maka akan terjadi penurunan permukaan air tanah, permukaan tanah, amblesan tanah. Kemudian karena digunakan secara terus-menerus dan jumlah air yang digunakan berlebihan, lebih jauh lebih tinggi daripada air yang masuk, maka akan terjadi penurunan muka air tanah. Ya. Permasalahan lain di air tanah ini adalah peningkatan temperatur air tanah. Kemudian seperti yang pernah sering kita dengarkan bahwa terjadinya intrusi dari air laut. Jadi itu kira-kira beberapa permasalahan yang kita temukan di air tanah. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi permasalahan yang pertama adalah penurunan muka air tanah. Ya, penurunan muka air tanah terjadi, ya, karena pengambilan air tanah di sumur pantai dan sumur bor melampaui pengimbuhan secara ilmiah. Jadi air yang masuk seperti yang saya terangkan tadi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan air yang diambil, air tanah yang diambil melalui sumur maupun pemompaan. Ya. Nah, kalau kita lihat ada dua gambar berikut ini. Gambar yang atas ini adalah pada kondisi yang masih alami. Jadi satu kawasan yang di sekitarnya itu banyak pohon-pohon, ya, pohon-pohon yang besar, ditutup oleh vegetasi, permukaan tanahnya tertutup oleh tanaman, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini muka air tanahnya cukup tinggi, hampir sampai ke permukaan. Kalau kita lihat di sini, karena kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat turun hujan, semua air tadi akan secara perlahan, karena kan dia akan jatuh dulu ke pohon ini secara perlahan, untuk kemudian kecepatan jatuh ke permukaan tanah yang juga mungkin ada kapur atau tanaman penutupnya atau rumput-rumputan di situ, maka air hujan tadi akan mengalir secara perlahan sehingga kecepatan air hujan tadi bisa diperlambat, ya, karena dia harus berhenti dulu di daun ini kemudian mengalir. Sehingga kecepatan infiltrasi, ya, kecepatan masuknya air ke dalam tanah tadi lebih cepat daripada datangnya air hujan. Kecepatan air hujan yang tadi tidak langsung mengenai permukaan tanah, tapi dia harus mampir dulu di pohon-pohon dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian maka akan banyak air hujan tadi yang akan tersimpan dan akan masuk ke dalam tanah, hingga akan menyumbangkan, akan tersimpan di dalam tanah. Kalau kita lihat di bibir permukaannya,
sehingga dia akan mengalir ke sungai-sungai ya, aliran sungai di sini. Di sini ada rawa ya, di sungai ini rawa, kemudian rawa ini sendiri menyimpan air, kemudian yang pohon-pohon ini juga menyimpan air, sehingga pada kondisi seperti ini muka air tanahnya akan jauh lebih tinggi. Lalu datanglah manusia untuk menempati kaplingan tanah yang masih alami ini tadi, yang ada rawanya ya, tiba-tiba dirubah, bukan tiba-tiba dirubah, karena kondisi tidak memungkinkan untuk dibiarkan saja untuk jadi hutan ini, atau dibiarkan untuk tumbuh vegetasi, karena perlu tanah untuk industri. Ya. Bisa dibayangkan pohon-pohon yang tinggi yang tadi menahan air tanah terlebih dahulu, lalu akan menyimpan air di dalam tanah itu, tiba-tiba harus hilang dari permukaan tanah tadi, berganti dengan bangunan-bangunan, pabrik-pabrik, atau perumahan dan lain sebagainya. Yang ya ada sih sebetulnya nanti masih ada pohon-pohon ditanam di sekitar sini, tapi pada umumnya adalah vegetasi ini sudah tidak ada lagi. Jadi ini semua sudah tertutup ya. Kemudian air tidak akan sangat sedikit masuk, kemudian rawanya juga tidak banyak air bisa yang tersimpan di rawa ini, sehingga ya air pada musim hujan itu tidak banyak yang bisa masuk ke dalam tanah, maka dia akan lari sebagai aliran permukaan, sehingga pada tempat ini ya, karena air yang digunakan lebih banyak, maka muka air tanahnya kalau kita bandingkan dengan muka air tanah yang di atas dengan muka air tanah yang berada, muka air tanah yang di bawah ini jauh turun lebih jauh ya, kita dapat berapa sentimeter. Karena apa? Karena muka air tanah tadi digunakan, disedot, dimanfaatkan untuk industri ini tadi, sehingga kecepatan keluarnya air ya itu jauh lebih cepat dari air yang datang, sehingga lama-lama permukaan ini akan turun. Ya, itu penyebab kenapa terjadinya penurunan muka air tanah. Ya, kalau ini di industri ya. Nah, kalau kita balik, kalau Anda pernah dengar bahwa tadi kita bicara di swam, di rawa ya, bahwa kalau Anda pernah mendengar ada istilah air tanah gambut ya, nah di tanah gambut itu kejadian juga seperti itu. Pada awalnya dia merupakan suatu kawasan yang masih alami, sehingga muka air tanahnya tinggi, malah muka air tanahnya itu menggenangi areal gambut itu ya. Nah, dengan datangnya ada kepentingan untuk membuka lahan tadi, maka dibuatlah saluran drainase atau saluran pembuang dengan harapan bahwa lahannya akan kering, kemudian itu bisa ditanam untuk tumbuhan atau juga untuk perumahan. Sama halnya di gambut, kalau di gambut itu bukan karena terlalu banyak dimanfaatkan air yang datang itu sedikit, tapi itu lebih diakibatkan oleh dibuatnya saluran drainase, jadi dari situ air akan banyak terbuang untuk kemudian kering. Itu tidak akan jadi permasalahan kalau terjadi pada musim hujan. Tapi bagaimana yang akan terjadi jika musim kemarau? Gambut itu sendiri memiliki sangat porus ya, sangat sarang, jadi dia bisa melalukan air dengan cepat, menguasai air dengan cepat, sehingga dengan dibukanya saluran drainase tanpa ada tambahan air, itu akan menyebabkan permukaan air tanah itu menurun. Ya, itu salah satu contoh kecil, tidak hanya terjadi di perkotaan, juga di desa maupun di area-area gambut terjadi penurunan muka air tanah ini. Ada masalah lain lagi adalah masalah ya, karena muka air tanah dan pengaruh dari problem muka air tanah tadi akan berakibat ya, akan berakibat terjadinya intrusi air laut. Kalau kita lihat di gambar ini ya, yang di
normalnya muka air tanahnya masih hampir sampai ke permukaan ya, karena dia lebih tinggi sedikit daripada permukaan laut. Ya, ini adalah fresh water, air tawar ya, ini permukaan water table, permukaan air tanah ya. Nah, lalu kalau ini kita lakukan ya, kita pompa sesuai dengan keperluan, jadi nanti air yang akan datang lebih tinggi daripada air yang hilang lewat pemompaan. Dilakukan pemompaan secara benar dengan jumlah yang tidak melebihi. Nah, tapi jika ya terjadi pengurasan pemanfaatan air fresh water tadi, ya, lama-kelamaan permukaan air tanah yang cukup hampir sampai permukaan tadi dan berada di atas dari muka air laut, ya, permukaan air laut, maka jika dia terjadi seperti ini keadaan normal, ini ada air garam, ya, dari laut, ini ada air garam, tapi karena kondisinya muka airnya lebih tinggi daripada ikan, maka air tidak akan lari, air yang ada di air asin ini tidak akan bisa menembus ke sini, ya, karena dia cukup. Ya. Lalu apa yang akan terjadi jika air tanahnya dimanfaatkan, dikuras, lama-kelamaan muka air tanah yang tinggi ini tadi dia akan menurun, ya. Demikian juga dengan air tawar. Jadi air tawarnya juga berkurang. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa muka air tanah ya, yang di tanah yang dipompa dimanfaatkan melebihi kapasitasnya tadi, ya, maka air permukaan air laut yang lebih tinggi daripada permukaan air tawarnya juga, maka akan terjadi perpindahan ya dari air asin tadi ke air yang tawar tadi, sehingga bisa jadi payau atau juga benua asin. Jadi intrusi air laut itu ya, maksudnya air laut ke daratan atau ke air tawar, sehingga akan terjadi peningkatan kadar asinan dari tanah tersebut. Hal ini diakibatkan karena muka air tanahnya tadi jauh lebih rendah. Ya. Kemudian ini yang agak di gambar C ini, samping juga, ya. Ini juga memperlihatkan bahwa sebelum dipompa ya, sebelum dimanfaatkan sini, muka air tanahnya kira-kira seperti ini, ya. Ini tadi ada muka air tanah ya di sini. Kemudian jika ada inilah daerah pertanian misalnya, ada penggunaan pestisida, penggunaan logam-logam, ya, logam-logam berat dan lain sebagainya, yang akan mengakibatkan tercuci ya, masuk ke dalam lapisan ke air tanah tadi, untuk kemudian dihisap atau ditarik kembali oleh pompa tadi, maka akan terbawa pestisida tadi, kemudian logam-logam berat dan lain sebagainya. Kemudian ini pemompaan sumur tadi. Ini kondisi sebelum dipompa, setelah dipompa, kemudian gambar yang D ini ya, tetap sumber pompa, ya. Ini juga akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi, ya. Oh sorry ya, jadi yang ini adalah contoh A dan B adalah contoh intrusi
air laut, ya, bagaimana intrusi air laut itu bisa terjadi. Contoh C dan D ini adalah contoh air tanah yang terkontaminasi baik oleh pestisida, logam berat. Nah, ini adalah yang tercemar, yang dicemari oleh toilet atau WC, ya. Terjadinya permasalahan di air tanah itu bisa disebabkan oleh intrusi air laut, ya, bisa diakibatkan oleh bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam air tanah. Berikut adalah contoh-contoh permasalahan ketersediaan air bersih yang terjadi di kalangan masyarakat. Sorry ya, saya minum dulu. Ya, kita lihat gimana kita lihat bahwa airnya sangat tidak jernih, ya, kalau lihat di sini. Kemudian ini juga, ini ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tidak tersedianya air bersih di kalangan masyarakat. Berikut ini juga tetap memperlihatkan air tanah tadi, ya, di limbah cair, ya, dari septic tank, kemudian ini ada saluran, kemudian dari sini, ya. This will provide clean water. Ini, ya, pada lokasi yang seperti ini, dia akan menghasilkan air yang bersih, ya, karena adanya batuan pasir ini tadi yang menyaring liquid sewage tadi, ya, itu kemudian sampai ke sini dia sudah bersih. Jadi dari kotor sini tersaring oleh batuan pasir tadi, itu kemudian airnya cukup jernih untuk kemudian dihasilkan dari sumur ini adalah air yang jernih. Ya. Berbeda dengan gambar yang di bawahnya, ya. Gambarannya itu sama, ada septic tank, ya, akan mengalir ke sini. Nah, kalau yang di sini tadi, maka dia akan ada lapisan pasir untuk pemurninya tadi. Sebelum dia mencapai ke sumur berikutnya atau sumur tetangga, ini akan disaring dulu, ya. Nah, kalau yang ini karena rock was in the Kisraelit rock, ya. Jadi dia tidak bisa limbah tadi akan mengalir ke samping, ya, tidak sempat disaring, ya, tidak ada penyaringan karena sedemikian sarangnya, ya, lapisan ini, jadi dia tidak sempat disaring untuk kemudian masih terkombinasi, masih kualitas airnya tadi baik, dia akan masuk ke sini, maka sumur tetangganya ini dari sini kan sumur tetangganya terkontaminasi, ya. Ini juga karena kemiringan yang jadi air akan lebih banyak bergerak di sini, yang tidak ke samping sini, ke atas maksudnya. Ya, ini contoh-contoh, ini terutama terjadi di musim kemarau, ya, biasanya, ya. Kalau di musim hujan ini biasanya tidak terjadi seperti ini. Kalau Anda lihat di situ, kalau warna airnya seperti ini akan bisa dibayangkan baunya seperti apa. Ini juga ada air tapi airnya tidak jernih, ya. Mungkin berat juga kalau mau ngambil cuci muka pakai air ini, ya, apalagi air yang ini. Ini adalah contoh-contoh dari sumur-sumur yang telah terkontaminasi, tercemar, ya.
Bisa karena pestisida, bisa karena pupuk, bisa karena logam-logam berat tadi, bisa dari air raksa, hasil pertambangan peti, emas. Ini satu gambaran di mana groundwater-nya itu tidak tembus, ya. Kemudian misalnya ada gas, tumpahan gasolin, ya, masuk ke sini. Karena ini lapisan tidak bisa tembus, dia akan mengalir ke sini. Bisa saja dia mengalir, ya, menjadi racun kimia. Ini akan mengalir ke sini karena tertahan lapisan yang tidak bisa ditembus. Ya, oke. This one, oke. Ini juga memperlihatkan awalnya dia merupakan bukan, kemudian diambil lapisan ini tidak diambil, kemudian oke, we can skip this one, ya. Oke, tadi bicara tentang limbah, tentang kontaminasi, bisa lewat pupuk, bisa lewat bahan kimia, bisa lewat bahan-bahan lain. Kemudian ada juga yang jadi permasalahan adalah limbah-limbah dari pabrik yang langsung dibuang ke badan air, yang seharusnya ada aturannya bahwa limbah-limbah itu harus disaring, diproses lebih lanjut, sehingga saat sampai ke badan air, tempat umum, itu sudah tidak membawa limbah beracun atau yang limbah-limbah terkontaminasi tadi. Kalau kita lihat di sini, lihat ini limbah pabrik, kemudian dibuang ke sungai atau ke saluran drainase di sini, ya. Ini juga. Oke, kalau tadi kita lihat terjadi penurunan muka air tanah, ya. Jadi penurunan muka air tanah. Permasalahan lain adalah terjadinya intrusi air laut. Ya, intrusi air laut itu adalah masuknya, ya, atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Ya. Proses masuknya air laut menggantikan air tawar, pada awalnya itu adalah air tawar, kemudian adanya masuk susup intrusi air laut. Nah, itu yang dinamakan dengan intrusi air laut. Ya, masuknya air laut ke sistem aquifer melalui dua proses, bisa intrusi air laut dan upcoming, kemudian intrusi laut tadi di beberapa tempat, ya tentu saja di daerah yang ada laut, ya, di pantai, ya. Nah, ini cerita air laut, ya. Kemudian ini air asin, kemudian ini air tawar. Karena muka air tanah di sini tadi terjadi penurunan, di mana kalau kita lihat tadi muka air tanah ini di bawah muka air laut, ya, ini akan menyebabkan masuknya air laut tadi ke air tawar. Ini adalah Gavin Hertzberg yang menjelaskan adanya massa jenis air laut dengan air bawah tanah tawar. Ya. Maka bidang batas tergantung pada keseimbangan keduanya.
ini. Oke. Ke dalam interface ini akan tergantung dengan berapa densitas air tawarnya, berapa densitas air lautnya, kemudian tinggi muka air tawar, sini tinggi muka air tawar, dan ke dalam interface. Bisa digunakan rumus ini. Berikut adalah artificial recharge, ya. Kita lihat di sini artificial recharge itu bisa dibuat di sini, ya. Ini tanah, kemudian ini air tanah, ya. Artificial recharge itu ada cekungan resapan, ada sumur resapan, kemudian ada sumber injeksi. What we can explain from here, cloud, precipitation, runoff, natural recharge from ya masuknya ke dalam secara alami, maksudnya erosi secara alami, kemudian di sini akan tadi sama contoh yang sebelumnya sini adanya sand and gravel, sehingga dia akan gampang lolos airnya. Ini pasir, kemudian ini sini, kemudian ini groundwater reservoir. Oke. Kemudian tadi ada permasalahan air tanah, lalu konservasi air tanah itu seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan konservasi tanah itu bagaimana usaha untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, ya, kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung, dan fungsi, serta untuk mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah itu. Ya, di konservasi air tanah, ada konservasi tanah dan air. Kalau konservasi tanah dan air, bagaimana usaha untuk mengawetkan air dan tanah dan air, bagaimana agar tanah dan air bisa dimanfaatkan secara efisien, dan konservasi tanah dan air. Nah, konservasi air tanah itu menjaga kelestarian, keseimbangan kesinambungan ketersediaannya, ketersediaannya secara terus-menerus, kemudian daya dukung tadi terhadap penyaluran, integrasi dan lain sebagainya, dan fungsi, ya, serta untuk mempertahankan bagaimana caranya untuk pemanfaatan air tanah itu terjadi secara berkelanjutan. Ya, kegiatannya bisa saja penentuan zona konservasi, perlindungan dan pelestarian, kemudian pengendalian pengambilan, pengawetan, kemudian pemulihan. Ya. Kemudian pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, pemantauan, rekomendasi teknis, dan lain-lain. Saya tidak tahu departemen apa ini yang mengurusnya, mungkin departemen PUR, ya. Nah, untuk penentuan zona konservasi air tanah itu, ya, berdasarkan atas beberapa faktor, ya. Perubahan kedalaman muka air tanah, jadi karena terlalu banyak disedot, kemudian yang masuk ke dalam tanah dan air tanah juga sedikit. Dia akan terjadi perubahan kedalaman muka air tanah. Jadi harus dipetakan yang mana bagian yang muka air terjadi perubahan kedalaman muka air tanah tadi. Kemudian pada bagian yang kualitas air tanahnya seperti apa, kemudian lingkungan air tanah, lalu potensi ketersediaan air tanah. Ya, semuanya bisa dihitung dengan rumus tertentu dengan dilakukan di survei tentu saja.
klasifikasi zona konservasi itu pada kisaran A sampai D, misalnya dia akan dikatakan aman. Kemudian kalau dia yang paling atas itu terbaik itu aman, kemudian rawan itu ke kritis, dan di bawahnya kritis lagi itu sudah rusak. Jadi aman, rawan, kritis, dan rusak. Bagaimana perlindungan dan pelestarian air tanah, ya, untuk menjaga kelestarian fungsi imbuhan, ya, akan dilaksanakan untuk menjaga kelestarian fungsi imbuhan. Dilakukan dengan cara memelihara kawasan imbuhan, ya, dan memelihara sumber mata air. Hal ini juga, ya, pelestarian air tanah ini merupakan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah. Ya, tentu saja dengan tidak hanya pemerintah, jadi pemerintah akan mengikut sertakan atau memberdayakan atau melihat peran masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah tadi, ya, dilakukan dengan konservasi air tanah atau pengawetan air tanah. Jadi untuk apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga agar ketersediaan air tanah itu terjadi secara berkesinambungan, ya, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah harus mengendalikan. Jadi berapa banyak pengambilan air tanah itu, berapa banyak yang pemanfaatkan harus dikendalikan. Yang tentu saja yang perlu dilakukan adalah pengambilannya tidak boleh melebihi dari air yang datang. Ya. Demikian pengendalian cara mengambil dan memanfaatkannya. Kemudian menghemat pemanfaatan, ya. Kemudian memelihara kualitas, kemudian mendorong penggunaan air yang saling menunjang antara air tanah dan jenis air lainnya. Tadi kan bahwa kita harus lakukan supaya berkesinambungan ketersediaan air tanah tadi, maka dilakukan bagaimana kita harus mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan. Ya. Apa yang bisa dilakukan agar pengambilan tadi bisa dikendalikan? Ya. Yang pertama, penerapan perizinan air tanah. Harus ada aturannya jelas. Jadi penerapan perizinan air tanah, ya. Kemudian harus diatur juga seberapa besar debit yang bisa diambil, ya, supaya tidak melebihi kapasitas tampung air hujan. Kemudian pengaturan pelaksanaan dewatering, kemudian pengaturan debit penerapan mata air, pengaturan pemanfaatan penerapan tarif proyeksi yang tepat. Nah, itu pengendaliannya, bagaimana cara menghemat air tanah, ya. Bisa dilakukan dengan daur ulang, bisa dengan pemanfaatan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum rakyat. Kemudian pengambilan air tanah itu harus sesuai dengan kebutuhan, pemanfaatan air tanah sebagai alternatif terakhir. Jadi kalau masih ada pilihan air permukaan dan air lain sebagainya, air tanah itu dimanfaatkan adalah untuk alternatif terakhir, tidak ada pilihan lain lagi, ya. Maka bisalah kita ya bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran? Apa yang bisa dilakukan, ya, agar kualitas air tanah dapat terjaga, ya, dalam kerjaannya. Jadi kondisinya itu
yang bisa dilakukan itu adalah mencegah pencemaran air tanah oleh limbah industri dan industri. Jadi harus ada aturan bahwa bagaimana memproses limbah industri atau juga limbah yang bukan industri itu harusnya sudah ada aturannya apa yang harus dilakukan sehingga kekhawatiran akan terjadinya pencemaran limbah air industri tadi, ya limbah industri tadi tidak akan terjadi. Menanggulangi pencemaran air tanah agar tidak meluas, kemudian memulihkan kualitas air tanah. Kemudian bagaimana pengendalian kerusakan kuantitas, ya kuantitas jumlah air tanah. Jadi untuk menjaga, mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kuantitas air tanah, ya. Jadi itu yang pertama mengatur pengaturan kecepatan lokasi pengambilan, kerapatan, kecepatan. Jadi pengaturan kerapatan lokasi pengambilan. Kemudian harus dibatasi debit untuk pengambilan itu sebesar apa. Lalu di daerah kars itu ya, biasa ada daerah zona jenuh, jadi di situ harus dilindungi, dipertahankan, ditingkatkan. Kemudian pengaturan kedalaman akuifer yang boleh disadap, ya, jadi ada aturannya itu. Kemudian pembatasan penyadapan pada akuifer yang rawan, ya, dilakukan dengan UKL, UPL, AMDAL. Bagaimana cara memulihkan air tanah itu? Oke, memperbaiki kondisi lingkungan air tanah yang telah mengalami degradasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya, harus dibuat imbuhan buatan atau artificial recharge seperti ini tadi. Ya, artificial recharge. Oke. Menanggulangi pencemaran, ya. Oke. Mengurangi pencemaran air tanah agar tidak meluas penelitian water. Kemudian untuk mencegah, mengulangi dan pemulihan kerusakan. Jika kualitasnya sudah rusak atau kuantitasnya sudah menurun, maka harus diatur pengaturan kerapatan lokasi pengambilan. Kemudian pembatasan debit pengambilan, seberapa besar air boleh dipompa atau diambil dari situ harus ada aturannya. Kemudian perlindungan zona jenuh di daerah kars, kemudian pengaturan kedalaman akuifer yang boleh disadap, kemudian pembatasan penyadapan berat. Oh, tadi sudah sampai sini ya, sudah ke pemulihan air tanah. Yang pertama itu membuat artificial recharge, ya, imbuhan buatan. Kemudian menetralisir pencemaran, rehabilitasi daerah imbuhan. Kemudian pelaksanaannya tentu perlu dilakukan secara sosial ekonomi budaya. Sosek ya, melibatkan seluruh stakeholders, ya, termasuk masyarakat. Lalu juga perlu pemantauan air tanah dilakukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan dampak lingkungan pengambilan muatan air tanah. Perubahan kedudukan muka air tanah selalu harus dipantau, perubahan kualitas air tanah, pengambilan dan pemanfaatannya, sewaktu-waktu di pencemarannya, kemudian perubahan lingkungan. Oke, jadi kira-kira itu ya, jadi konservasi air tanah itu apa saja, ya, bagaimana menentukan zonasi konservasi, perlindungan lestari, dan lain sebagainya. Oke,
Saya kira hanya itu materi untuk permasalahan air tanah itu. Jadi yang perlu dipahami dari materi kita hari ini adalah bahwa pertama kita harus mengingat kembali apa itu siklus hidrologi, apa itu siklus sedang, siklus pendek, sedang dan panjang, siklus yang mana yang akan mempengaruhi air tanah, ya. Beberapa macam definisi air tanah, ya. Kemudian bagaimana terjadi penurunan muka air tanah itu, apa sebetulnya gambarannya kira-kira seperti apa, bisa kita katakan bahwa telah terjadi penurunan muka air tanah. Kemudian pengaruh di muka water table, muka air tanah, ya, terhadap intrusi air laut, kemudian terhadap kontaminasi. Kalau intrusi air laut tadi, karena pemompaan yang berlebihan akan mengakibatkan muka air tanah menurun, ya, bahkan dia akan berada di bawah permukaan laut. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya masuknya air asin dari laut tadi ke air sungai atau ke fresh water. Kemudian ada kontaminasi bisa terjadi karena dari pestisida, bisa juga dengan logam-logam berat, ya. Dan itu juga pengaruh dari pemompa, sumber pompa tadi. Kemudian pengaruh dari toilet juga. Oke. Bagaimana konservasi air tanah, ya. Kegiatannya apa saja dalam konservasi air tanah itu. Kemudian faktor penentu zona konservasi itu apa saja, kemudian klasifikasi. Bagaimana dikatakan dia aman, dia rawan, dia kritis, dan dia rusak. Kemudian bagaimana perlindungan dan pelestarian air tanah, bagaimana mengawetkan air tanah, bagaimana supaya dia awet, bagaimana mengendalikan pengambilan, ya. Kemudian bagaimana menghemat air tanah, bagaimana mengendalikan pencemaran, ya, dari pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran, kemudian pengendalian kerusakan jumlah air tanah. Kemudian bagaimana memulihkan air tanah, kemudian bagaimana memantaunya. Saya kira hanya itu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat dari materi kuliah hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya nanti dengan kalau hari ini permasalahan air tanah, maka pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan sifat fisik, permasalahan air tanah, kemudian apa saja yang komponen apa saja yang termasuk dari yang perlu dilihat untuk menyatakan bahwa terjadi kontaminasi dan lain sebagainya. Jadi topik kita berikutnya adalah kualitas air tanah secara fisik, biologi, dan kimia. Ya. Oke, saya kira kuliah untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan topik kualitas air tanah. Saya kuliah hari ini, ya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup screen-nya, ya. Oke. We stop it here.